Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NPM 091058042117, kelas D semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari dosen pengampu Ibu Mulyani, SSIP MSc. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan administrasi negara. Mengapa mempelajari konstitusi? Sejak manusia bekerja sama mengangkat batu, maka sejak itu ada administrasi atau pemerintahan. Sejak manusia bekerja sama mendirikan suatu negara, maka sejak itu ada pemerintahan. Mengapa mempelajari pemerintahan? Pemerintahan itu berkaitan dengan persoalan kekuasaan, persoalan politik, maka memahami perbandingan politik adalah suatu yang relevan dengan pemerintahan, apalagi secara filosofis. Pemerintah itu berawal dari ilmu politik. Selanjutnya, mengapa mempelajari administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara fungsional berlangsung dalam kerangka manajemen. Perbedaannya jika pada manajemen kegiatan itu lebih didekati dari bawah, penggerakan dari bawah, sedangkan pada administrasi lebih ditekankan pada influencing, kekuasaan atas kegiatan-kegiatan secara fungsional. Itulah yang akan dibandingkan. Kegiatan apa yang dibandingkan? Yaitu ada kegiatan-kegiatan dalam berbagai sistem administrasi negara, pemerintahan, politik, dan negara-negara di dunia. Selanjutnya, apa pemerintahan dan sistem pemerintahan yang dibandingkan? Yaitu administrasi negara dalam konteks administrasi negara, 2. Kelembagaan, 3. Birokrasi, dan 4. Aparatur pemerintahan. Ada 5 pendekatan. Adapun yang pertama itu pendekatan filsafat. Dipahami dari isme-isme tentang hak-hak asasi manusia yang membedakan dua isme besar, yaitu isme liberalisme dan komunisme. Falsafah Islam dan Pancasila juga dapat digunakan dalam pendekatan filsafat. Adapun yang kedua yaitu pendekatan politik, menempatkan kedudukan administrasi pemerintahan sebagai alat mempertahankan kekuasaan pada setiap negara di dunia. Ingat Orde Baru. Adapun yang ketiga pendekatan sistem, yaitu menempatkan pemerintahan dalam suatu totalitas di mana ia berada dalam interaksi sub-sub sistem lainnya dalam satu kesatuan sistem nasional sebagaimana sandri, dan tentunya harus juga dilihat bagaimana sistem pada negara-negara lainnya. Adapun yang terakhir pendekatan administrasi dan konstitusi, melihat administrasi negara dalam pelaksanaan fungsinya pada kehidupan negara-negara pada setiap negara. Hal ini akan terkait dengan konstitusi setiap negara. Adapun yang kelima atau yang terakhir yaitu pendekatan birokrasi, memahami pemerintahan dari negara-negara di dunia, dari organisasi aparatur pemerintahan, apakah organisasinya di bawah kekuasaan politik atau dalam posisi yang netral atau dalam model-model bagaimana yang berlaku di dunia. Itulah yang sempat saya jelaskan mengenai penjelasan perbandingan administrasi negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.